Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai skenario pembelajaran agenda 2 dengan kepemimpinan pelayanan pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Lina Zainur Rohmania. Saya bekerja di BPPK Ciloto sebagai Widya Iswara Madya sejak tahun 2022 awal tahun. Dan untuk selanjutnya, apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai biodata saya atau ingin ditanyakan atau ingin dikonfirmasi beberapa hal kepada saya terima di WhatsApp dengan nomor 0821 1968 7934. Bapak dan Ibu, untuk skenario pembelajaran pada agenda 2 ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua perkenalan, yang ketiga bina suasana, yang keempat memanggil ingatan tentang MOOC, di mana memanggil ingatan ini tentang MOOC ini pengalaman belajar para peserta dan juga teori yang sudah didapatkan oleh para peserta. Dan yang kelima adalah penjelasan program pelatihan PKP pada agenda 1 sampai dengan 4. Dan yang keenam adalah penjelasan mengenai tahap blended learning. Bapak dan Ibu, untuk deskripsi agenda 2 ini adalah terdiri dari 4 modul. Yang pertama modul diagnosa organisasi, yang kedua berpikir kreatif dalam pelayanan, yang ketiga membangun tim efektif, dan yang keempat kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Adapun hasil belajar pada modul 1 yaitu peserta diharapkan mampu menemukan isu strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan eksternal organisasi dan mendiagnosa komponen internal organisasi guna merumuskan gagasan perubahan untuk peningkatan kinerja pelayanan publik di unit kerjanya. Adapun indikator hasil belajar pada modul 1 yaitu menjelaskan konsep organisasi sebagai open system, menjelaskan konsep diagnosa organisasi, yang ketiga menganalisis lingkungan eksternal organisasi, yang keempat mendiagnosa komponen internal organisasi, dan yang kelima merumuskan perubahan peningkatan kinerja pelayanan. Sedangkan hasil belajar pada modul 2 adalah diharapkan peserta mampu berpikir kreatif dan menghasilkan rancangan strategi inovasi pelayanan publik pada organisasi instansinya dengan indikator hasil belajar. Yang pertama menjelaskan kembali substansi ceramah berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan. Yang kedua mempraktikkan teknik-teknik berpikir kreatif dalam menghasilkan gagasan inovasi. Yang ketiga menjelaskan konsep dasar inovasi dan strategi inovasi dalam pelayanan publik yang berperspektif GESI. Yang keempat merancang implementasi strategi berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya. Nah, ini yang modul ketiga, mempelajari modul membangun tim efektif, peserta mampu mengelola tim kerja yang partisipatif dan efektif untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan publik yang efisien, efektif dalam memimpin tim efektif berbasis teknologi. Lalu indikator hasil belajar dalam modul 3 ini adalah indikator keberhasilannya mereview hasil ceramah tim efektif dalam pelayanan, dan yang kedua mengembangkan tim efektif dalam pelayanan, yang ketiga menguraikan karakteristik tim kerja yang efektif dan yang keempat menumbuh kembangkan tim kerja yang efektif, yang kelima meningkatkan kompetensi tim berbasis teknologi, yang keenam menguatkan komitmen tim berbasis teknologi, dan yang ketujuh kolaborasi teknologi. Adapun hasil belajar modul 4 adalah yang pertama menjelaskan hasil belajar pada modul 4 yaitu peserta dalam hal ini para pejabat pengawas atau subkoordinator diharapkan mampu membangun kepemimpinan pelayanan dengan indikator menjelaskan pendekatan kepemimpinan dan pelaksanaan pekerjaan berkelas dunia. Yang kedua menjelaskan konsep dasar kepemimpinan pelayanan dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga
Menerapkan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan untuk memberikan pelayanan publik yang prima, yang berpedoman perilaku nilai dasar berorientasi pelayanan yang merupakan salah satu core value ASN berakhlak. Dan yang keempat, menyusun strategi dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Bapak dan Ibu, saya sampaikan skenario pembelajaran pada agenda 2, yaitu dalam pembelajaran distance learning, yaitu yang pertama, hari ke-13 terdiri dari sinkronus maya dan asinkronus maya. Begitu juga pada hari ke-14 terdiri dari sinkronus maya sebanyak 6 JP dan asinkronus maya sebanyak 4 JP. Untuk penjelasan pada hari ke-1, sinkronus 2 JP terdiri dari pembukaan, perkenalan, bina suasana dengan menyapa peserta dengan game yang menunjukkan kefokusan peserta, dan yang keempat adalah diskusi mengenai MOOC. Selanjutnya penjelasan tugas hari ke-1 dan tugas kedua, hari kedua, walaupun tugas individu hari ke-1 dan tugas kelompok hari ke-1 juga hari kedua. Lalu yang kedua asinkronus sebanyak 28 JP terdiri dari tugas individu yaitu membuat learning journal, dan untuk tugas kelompoknya adalah melakukan diagnosa organisasi berdasarkan pada model organisasi sebagai sistem terbuka sebanyak 6 JP. Pada learning journal ini, peserta harus membuat dalam bentuk rekaman suara dan berisi lesson learn apa yang didapat dari pembelajaran agenda 2 pada hari itu, baik saat sinkronus maupun asinkronus, dengan durasi 5 menit dengan batas waktu pengumpulan sesuai dengan jadwal panitia. Dan untuk tugas kelompok dibagi menjadi 3 dengan melakukan diagnosa organisasi berdasarkan 7 tahapan diagnosa organisasi di salah satu tempat petugas peserta, dengan mengaitkan temuan di atas dengan peran pejabat dan peran jabatan pengawas. Lalu hasil diagnosa organisasi tersebut dituangkan dalam bentuk PowerPoint. Waktu pengumpulan tugas sesuai dengan jadwal. Lalu untuk desain pembelajaran agenda hari kedua terdiri dari asinkronus maya sebanyak 8 JP dan sinkronus maya. Yang pertama dengan asinkronus maya yaitu tugas individu sebanyak 2 JP dengan menerapkan tim efektif dari mulai mengembangkan tim sampai dengan kolaborasi tim. Lalu membuat learning journal, dan tugas kelompoknya adalah diskusi tentang penerapan kepemimpinan pelayanan dengan contoh kasusnya. Dan untuk sinkronus tentunya seperti biasa, kita mengadakan bina suasana terlebih dahulu, paparan diagnosa organisasi, diskusi dan umpan balik, lalu penjelasan pembelajaran tahap klasikal, dan evaluasi serta penutupan. Bapak dan Ibu, setelah itu peserta akan melalui tahap klasikal, di mana tahap klasikal ini berada pada hari ke-29, hari ke-30 dan 31, di mana masing-masing jumlah jam pelajarannya adalah 12. Lalu desain pembelajaran hari ke-1 pada tahap klasikal, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua perkenalan, bina suasana, sharing pembelajaran tahap distance learning, ceramah berpikir kreatif dalam pelayanan, presentasi tugas individu kelompok hari pertama dan hari kedua, pembagian kelompok, dan penjelasan pelaksanaan scoping immersion. Untuk desain pembelajaran hari kedua, yaitu pada tahap klasikal, yaitu yang pertama pembukaan, energizer, persiapan scoping immersion, dan pelaksanaan scoping immersion yang dibagi menjadi 2 kelompok. Di mana scoping immersion ini nanti peserta akan mencari pengalaman pada tempat mereka berada di wilayah setempat, itu mencari pengalaman mengenai pelayanan publik. Misalnya di puskesmas ataupun di rumah sakit ataupun di kantor desa. Lalu untuk pembelajaran hari ketiga, pada tahap klasikal, kita akan membahas mengenai kita akan bertemu dengan peserta, di mana pada hari ketiga itu adalah presentasi scoping immersion yang didahului oleh pembukaan seperti biasa dan juga energizer, dan terakhir adanya pembulatan materi agenda 2 dan penutup. Baik Bapak dan Ibu, itu demikianlah rancangan untuk
pembelajaran agenda 2. Semoga bermanfaat dan mohon masukan dari Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan saya sangat menyadari di sini masih terdapat banyak kekurangan sehingga membutuhkan masukan dan saran dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.